Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Summa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah serta orang-orang yang berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mendapatkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Surah Al-Baqarah ayat 218. Jamaah Zuhur Makullah, hari ini kita telah memasuki hari ketiga Muharram, tahun baru Hijriah 1447. Tanpa terasa, ternyata kita telah berada pada penanggalan Hijriah. Sekalipun pertukaran tahun baru Hijriah tidak disambut dengan hangat seperti tahun-tahun Masehi atau Miladiyah, tapi kita isi dengan keimanan dan ketakwaan. Pada kesempatan pendek ini, judul pengajian kita adalah Trilogi Peta Perjalanan Rasulullah menuju hijrah dan kemenangan. Jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, perlu mungkin kita tanyakan kepada diri kita, sekalipun kita sudah sering mendengar pengajian dan sudah kaya kita dengan ilmu pengetahuan, tapi setidaknya mengulang ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah SAW untuk dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama, apa itu hijrah? Yang kedua, kenapa kita harus hijrah? Yang ketiga, dari mana kita mulai hijrah itu? Kemudian yang keempat, langkah apa yang akan kita lakukan? Mungkin karena waktu terbatas, itu beberapa pertanyaan yang perlu kita tanyakan kepada diri kita. Pertama, apa itu hijrah? Sekalipun sudah sering kita mendengar, berasal dari kata hajaro, artinya pindah, artinya meninggalkan, artinya memutuskan hubungan. Secara balaghahnya begitu. Pindah secara bahasa, pindah dari tempat yang buruk, penuh kekufuran, kemudian dalam menjalankan agama, ke tempat yang memungkinkan hidup dalam keimanan dan ketaatan. Nah, itu yang dimaksud dengan hijrah itu. Secara syariat, wal muhajiru man hajara ma nahallahu an. Hijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Memang menyebutkannya mudah, tapi melakukannya sulit. Dari mana apa yang meninggalkan, apa yang dilarang oleh Allah itu? Dari maksiat. Berusahalah diri untuk taat. Dari syirik kepada tauhid, dari jahiliyah kepada ilmu pengetahuan, dari akhlakul mazmumah kepada akhlakul karimah. Itulah hijrah itu sendiri. Lalu kenapa kita harus hijrah? Bapak harus hijrah, Wak. Ini adalah perintah Allah. Ini sunnah Rasulullah. Inni muhajirun ila Rabbi. Sungguhnya aku akan hijrah atau berpindah ke Rabbku. Tengok nanti dalam surah Al-Ankabut.
Surat yang ke-29 ayat 6, ayat 26 itu. Jadi kenapa kita harus hijrah? Ya, hijrah perintah Allah. Karena kita hidup harus bergerak menuju kebaikan. Dikehendaki atau tidak dikehendaki, perubahan itu tetap akan terjadi. Karena secara sunatullah, al-alamu mutaghayyir. Alam itu berubah-ubah. La yabqa syai'un ala halih. Tak ada sesuatu itu yang tetap di dunia ini. Dia berjalan dan berjalan. Tak ubahnya seperti yang sering disampaikan dalam waktu. Kenapa Allah bersumpah dengan wal asri itu? Demi waktu itu, demi asar itu. Waktu itu kata Rasulullah, seperti yang sudah sering kita dengar, ma min yaumin yansaqu fajruhu illa wa yunadi ya bana adam ana khalqun jadidun wa ala amalika syahidun faqtanim minni fa inni la a'udu ila yaumil qiyamah. Tidaklah terbit fajar pada suatu hari melainkan ia berseru, hai anak cucu Adam, aku adalah waktu, aku ciptaan baru, aku menyaksikan semua perbuatanmu, maka gunakanlah aku, karena aku tidak akan kembali lagi hingga yaumul qiyamah. Dia berjalan dan berjalan. Tak ubahnya seperti air yang turun dari ulu. Katakanlah tiba di padang kau di Lubuk Peraku, Lubuk Kilangan, Pak. Turun air itu dari kaki bukit, terus mengalir ke Sungai Pitame, terus mengalir ke ujung tanah, sampai nanti ke Batang Arau, terus sampai ke muara. Air yang mengalir dari ulu Lubuk Peraku itu, Lubuk Kilangan itu, terus mengalir dan mengalir sampai ke muara, tidak akan pernah menyongsong kembali ke ulu, dan tidak akan pernah menyongsong. Tak ubahnya seperti panah yang keluar dari busurnya. Ketika panah telah keluar dari busurnya menuju sasaran, dia tidak akan mungkin masuk kembali ke busurnya. Tak ubahnya seorang ibu yang telah melahirkan anak yang dikandungnya. Apakah sempurna hitungan rahimnya itu 9 bulan 10 hari atau prematur? Ketika telah lahir, tidak mungkin lagi masuk ke dalam perutnya. Dan air yang telah tertumpah ke bumi, tidak mungkin kita ambil seperti air semula. Dia sudah diserap. Itulah perjalanan waktu. Bahkan orang sosial mengatakan harta akan habis, jabatan akan pensiun, wajah akan menua, kekuatan akan melemah, umur akan berkurang, dan ajal pasti tiba. Maka kita bermohon kepada Allah supaya di akhir kehidupan kita berada dalam keadaan husnul khotimah. Lalu pertanyaan berikutnya yang perlu kita sampaikan kepada diri kita, dari mana kita mulai hijrah itu? Mulailah dari niat, karena niat separuh amal. Hadis yang populer yang kita dengar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ma hajaru ilaih. Sesungguhnya segala amal tergantung kepada niat, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul, maka Allah akan memberikan pahala oleh Allah dan Rasulnya. Akan tetapi barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang dia inginkan, atau menikahi seorang wanita yang dia cintai, maka ia akan memperoleh sesuai dengan apa yang diniatkannya. Maka mulailah dari niat. Hentakkan ke dalam kolbu kita untuk kembali kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, langkah apa lagi yang kita lakukan setelah kita berniat untuk menuju hijrah yang diridhai oleh Allah? Marilah kita bingkai kehidupan kita dengan ibadah, terutama solat,
Tapi supaya ibadah kita tetap meningkat dan meningkat, bingkai kehidupan kita dengan mempelajari, mentadabburi, mengkritisi ayat-ayat Allah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, karena waktu sudah masuk, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu, kata Rasulullah, adalah orang yang mempelajari Al-Quran. Tapi bukan sekadar dipelajarinya, kemudian diajarkannya. Orang yang mengajarkan Al-Quran berarti dia sudah memahaminya. Orang yang menyampaikan sesuatu, dia sudah paham dengan apa yang dia sampaikan. Lalu apa yang kita dapati dari pelajaran itu, supaya kita nanti memperoleh sebagai keluarga daripada Allah? Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Anas bin Malik radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ahlina minan nas. Qalu ya Rasulullah man hum? Qala hum ahlul Qur'ani ahlullahi wa khassatuhu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memiliki keluarga di antara manusia. Lalu sahabat terperanjat dan lalu bertanya, siapa mereka itu ya Rasulullah? Bako adolo keluarga Allah di antara manusia. Maka Rasulullah menjawab, mereka adalah ahlul Quran. Mereka adalah keluarga Allah. Mereka adalah orang-orang pilihan Allah. Setidaknya dari mempelajari ayat-ayat Al-Quran, itulah doa yang selalu kita baca itu, supaya kita terhindar dari hal-hal yang buruk. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani, wa a'udzubika minal ajzi wal kasali, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari cemas dan sedih, lemah dan malas, takut dan kikir, serta lilitan utang dan kejahatan manusia. Itulah yang menghantui kita di setiap saat mengalami perubahan. Maka bingkailah kehidupan kita dengan Al-Quranul Karim. Itulah 3 peta perjalanan Rasulullah: iman, hijrah, dan jihad. Wabillahi taufiq hidayah. Mohon maaf. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.